Shalom. Shalom. Haleluya. Tepuk tangan yang baik untuk Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang Injil bikin kita orang-orang luar biasa. Dulu tidak luar biasa, hari ini ada luar biasa. Karena Injil itu bikin kita luar biasa, karena Injil luar biasa. Haleluya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini mewakili Pak Paskalis, Netep SH, Staf Ahli Gubernur. Kiranya Bapak Tuhan Yesus memberkati bersama kami dalam ibadah ini. Yang terhormat Ketua Wilayah Persekutuan Gereja Kristen Wilayah Jayapura Kerom, baru saja kita mendengar kesan-pesan disampaikan. Tuhan memberkati. Bapak menggerakkan wilayah Jayapura ini, gereja-gereja luar biasa, ada semangat. Hari ini kita duduk di tempat yang megah ya, gedung megah, tempat alamat juga megah. Tempat ini luar biasa. Tuhan memberkati. Yang terhormat, yang saya kasih Ketua STT Baptis Papua, Bapak Pendeta Haris Kamba bersama kami, dan yang terhormat para hamba Tuhan seluruh wilayah Jayapura Kerom, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang. Tuhan Yesus, evangelis, Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat dari Ketua MRP, mungkin mewakili atau dalam hal ini Pak Anulov dengan Aman, kami hormati dan kami kasih. Yang kedua Bapak ini selalu mendampingi bersama-sama dalam pelayanan PGP dan juga dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bekerja di pemerintah, yang kelompok kaum intelektual, kelompok kader-kader Baptis, Pak Triwanena dengan Pak Kubayana bersama-sama baru mendapat jabatan yang istimewa. Itu karena Injil. Bapak memiliki jabatan yang seperti itu karena Injil semua. Karena itu kami juga ucapkan terima kasih Bapak yang sudah mengambil posisi dalam kursi pemerintahan sebagai orang-orang baptis. Saya hormati, saya kasihi seluruh umat baptis yang wilayah Jayapura Kerom pada hari ini. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam rangka Hari HUT Injil masuk di tanah Papua yang ke-66. Saya sampaikan hanya dua hal. Mari kita momentum yang istimewa ini, dalam momen ini kesempatan yang istimewa. Mari kita saling mendorong, saling memperhatikan, saling mengerti, dan saling memaafkan, saling mengampuni. Itu yang kita lakukan. Kalau kita hanya mengucap syukur, tapi hal-hal yang seperti itu kita dilakukan, itu sama saja. Kalau kita bisa diubah, kalau kita harus saling memperhatikan, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan kita mengangkat atau ungkit masalah-masalah yang lalu-lalu, tapi mari kita satu hati bersama-sama untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan yang dipercayakan, yaitu memberitakan Injil. Khususnya wilayah Jayapura Kerom ini luar biasa semangat. Saya lihat ini orang-orang yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang hebat, karena di tingkat provinsi. Tadi Pak Ketua sendiri mengatakan apa? Wilayah Jayapura Kerom adalah barometer ukuran contoh dari wilayah-wilayah lain. Dan saya pikir itu benar. Karena itu Bapak-bapak, mari kita meningkatkan kualitas pelayanan kita, supaya jemaat ini semua harus ada buah. Buah yang itu terus berkembang. Buah yang itu terus mendorong kita terus melayani Tuhan. Gembala-gembala sidang, mari kita saling bergandengan tangan. Kita tidak perlu dengan ada masalah satu dengan yang lain. Kalau ada masalah yang tidak menyenangkan hati Allah antara satu dengan yang lain, mari kita saling
mengampuni, saling memaafkan, itu penting sekali Bapak. Kalau kritik seperti ada di dalam hati kita, lalu kita tepuk tangan, memuji Tuhan, lepas ini, lepas sana, tapi kalau kita tidak beres dari semua hal-hal kecil-kecilan begitu, pelayanan juga tidak akan maju-maju dalam jemaat kita dan juga dalam wilayah. Karena itu mari kita bangkit, betul-betul bangkit dari hal-hal yang itu, bangkit dari ketiduran, kelemahan, dan bangkit dari ketinggalan, kemunduran rohani, kesuaman rohani. Mari kita saling mendorong, saling membangun satu dengan yang lain, dan terutama kita meningkatkan pelayanan pemberitaan Injil. Itu yang saya sampaikan. Di wilayah-wilayah di atas ada informasi bahwa momen ini mereka melakukan aksi dana. Mereka kumpul hewan, kumpul lain-lain, semua aksi dana hari dilakukan. Mereka kumpul dana dan sebagainya. Saya pikir sebentar juga jemaat di sini mungkin ada lakukan. Itu yang saya sampaikan. Mari kita tingkatkan. Kita terus semangat. Kita terus ada gairah, kita terus berantusias untuk sebagai orang-orang percaya, dan bersama-sama kita membangun PGBP, membangun tanah Papua pada umumnya. Kita bekerjasama dengan pemerintah yang ada, kita saling mendoakan. Mari kita mendoakan Bapak Gubernur yang sementara menghadapi masalah yang berat. Jemaat saya ajak, mari kita berdoa. Ini jemaat kita berdoa ya, saya pikir jemaat berdoa dengan air mata. Kalau gubernur kena masalah, Papua kena masalah. Amin. Masalah gubernur itu masalah Papua. Ini bukan politik saya bilang. Benarkah tidak? Bukan politik. Gubernur kena masalah, Papua kena masalah. Mari sekarang itu, mari kita orang Papua bikin apa? Berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 15 dan 16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka doa sangat kuasa, doa itu merubah, mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa gelap, tapi juga berubah situasi. Itu kuasa doa. Karena kita berbicara Allah yang berkuasa, berdaulat, maka dia merubah semuanya. Dan Papua tetap dalam kedaulatan Injil, adalah kekuatan Allah itu. Mari kita suruh berdoa. GBP ini momen yang saya bilang, ini momen yang kedua. Momen yang pertama, momentum yang istimewa kita menikmati hari ini, kedatangan Injil pertama kali di Lanijaya ya, ke-66. Momen yang kedua, bulan November tadi Pak Ketua sudah singgung, kita dikunjungi oleh misi yang bernama datang bawa Injil. Mereka datang ada 3 orang. Tanggal 9 mereka sudah ada di Jayapura, dan tanggal 10-11 selanjutnya kita ke Wamena, langsung ke Tiong. Tanggal 13 itu ibadah akbar kita lakukan di wilayah Tiong. Itu doa untuk menuju pemulihan. Tadi istilahnya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini kita melakukan perdamaian dengan misi-misi yang datang. Kenapa ada perdamaian? Ya, dulu kita bersikap arogan sedikit, dan mereka kecewa dan pulang. Kalau mereka datang kesempatan, kita bisa saling mengampuni dan saling memaafkan dengan mereka, supaya ada rekonsiliasi, lalu ada pemulihan. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Jadi 2 momentum istimewa kita orang baptis menikmati. Karena itu mari saya mendorong Bapak Ibu mendoa untuk hal ini. Ya, untuk doa hal ini. Ada orang tanya saya begini, Bapak, doa rekonsiliasi atau perdamaian atau doa pemulihan ini untuk siapa? Saya bilang untuk gereja baptis di tanah Papua, bukan gereja PGBP, bukan gereja Papua, tapi persekutuan gereja baptis di tanah Papua. 2 itu tidak, tapi persekutuan gereja baptis di tanah Papua, bukan West Papua, bukan PGBP, tapi umat baptis di tanah Papua. Amin. Itu bedakan itu. Jangan samakan, bedakan. Kita didoakan, 2 kubu ini didoakan oleh misi yang pernah datang pada Injil. Kita diberkati. Itu tujuan itu jelas. Jadi saya dengan Pak Pendeta
Pak Pendeta Sofyan Omar, kami dua sudah sepakat. Kita sama-sama berdoa di atas. Kita berdamai dengan misi kita. Jadi itu misi sama-sama. Misi sama-sama kita, bukan misi PKBP, bukan misi West Papua, misi kita sama-sama. Itu yang kita lakukan, sudah. Karena itu hal ini kami minta jemaat berdoa supaya perjalanan ini berjalan lurus, berjalan diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga pada puncaknya di tanggal 13 di Tiong kita berdoa di sana untuk pemulihan Gereja Baptis Tanah Papua, agar kita diberkati, hidup kita diberkati, negeri kita diberkati, kebun kita diberkati, pendidikan, kesehatan kita diberkati, semua kita diberkati Tuhan. Kalau apabila kita lakukan benar-benar itu, ada satu tindakan yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap misi kita. Hari ini bukan kita kirim surat ke Australia, tidak. Mereka yang bersedia, mereka sendiri datang. Mereka sudah datang, mereka bilang kami berdoa sama-sama, dan sudah 20 tahun tinggalkan kita. Sekarang kita hubungan kita bangun kembali untuk kerja sama selanjutnya. Itu mari kita berdoa. Saya pikir itu yang saya memberikan informasi supaya hal ini betul-betul terjadi menurut kehendak, dan Allah terus bekerja kalau Tuhan izinkan. Itu semuanya terjadi. Kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya kira ada dua hal ini saya sampaikan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan kalau kita benar-benar hidup di dalam Injil, hidup di dalam Kristus, dan kita terus berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Amin.